Ia harus menggunakan kamar mandi lebih dari selusin kali sehari. Ia menggulung sisa kertas toilet menjadi bola-bola kecil, merendamnya dalam air, lalu merekatkannya dengan pasta gigi, hingga akhirnya menekannya menjadi satu balok padat. Inilah kunci Rambo untuk melarikan diri dari penjara. Saat waktu makan, borgol tangannya dibuka. Memanfaatkan kelengahan penjaga, Rambo dengan cepat memasukkan bola kertas itu ke dalam silinder kunci. Setelah penjaga menutup pintu dan pergi, ia meraih dan mendorongnya perlahan. Pintu pertama pun terbuka. Kemudian ia menginjak kotak susu hingga hancur, dan mengambil lapisan plastik bening paling dalam. Setelah penjaga meninggalkan bekas sidik jari di kipet, ia berhasil mendapatkan kata sandi 4 digit. Meskipun ada sebanyak 24 kemungkinan kombinasi, ia dengan cepat mencoba dan menemukan yang benar. Namun ia tidak terburu-buru untuk kabur. Setelah memodifikasi program pengawasan, ia justru dengan sukarela kembali ke selnya. Karena untuk benar-benar keluar dari tempat ini, ia masih perlu mengumpulkan lebih banyak informasi. Setelah setengah bulan mengamati, Rambo menyadari bahwa setiap kali para penjaga beristirahat, mereka akan menyeret kepala penjaga ruang pengawasan ke atap untuk merokok. Dan area tepat di bawah atap itu adalah titik buta keamanan. Ini adalah peluang besar. Kembali di selnya, ia melirik kamera pengawas di dinding, mengirim pesan kepada rekan peretasnya di luar, lalu menunggu saat yang tepat. Rekannya di luar meledakkan sebuah mobil sesuai jadwal. Semua penjaga di ruang pengawasan teralihkan oleh ledakan itu. Sementara Rambo sudah meninggalkan selnya, menyelinap melalui saluran ventilasi ke garasi pemadam kebakaran, dan dengan cepat berganti pakaian menjadi seragam pemadam. Ia melarikan diri dari penjara dengan bersembunyi di bawah truk pemadam kebakaran. Dalam kekacauan itu, ia berlari menuju mobil rekannya dan berhasil melarikan diri dengan susah payah. Namun, ia meminta turun tepat di gerbang penjara dan berjalan menyusuri jalan dengan masih mengenakan seragam penjara. Dikepung oleh sejumlah besar petugas polisi, ia menekan nomor telepon misterius, Showtime. Ia pun ditangkap dengan mulus oleh polisi dan akhirnya berada di kantor kepala penjara. Ternyata Rambo sama sekali bukan penjahat. Ia adalah seorang ahli pelarian kelas master yang disewa dengan bayaran tinggi oleh FBI. Namun justru karena kesombongannya, ia menjadi target sebuah organisasi misterius. Suatu hari seorang pejabat CIA mendekatinya dan mengatakan bahwa ada sebuah penjara swasta yang konon hanya orang mati yang bisa keluar dari sana. Rambo yang penuh percaya diri langsung menerima tantangan itu. Untuk menjamin keselamatannya, badan tersebut menyiapkan kode mundur darurat dan menyuntikkan sebuah pelacak ke dalam tubuh Rambo. Namun tak terduga, begitu ia melangkah keluar pintu, ia tersengat listrik dan pingsan. Pelacak itu kemudian digali keluar dari tubuhnya. Di bawah pengaruh obat bius, Rambo kehilangan kesadaran sepenuhnya. Ketika ia terbangun kembali, ia sudah berada di dalam sebuah sel kaca. Setelah memindai sekelilingnya, Rambo tertegun di tempat. Ia belum pernah melihat penjara dengan penjagaan seketat ini. Maka saat ia bertemu kepala penjara, ia langsung mengucapkan kode mundur darurat. Namun ia tak pernah membayangkan bahwa kepala penjara sama sekali tidak berniat membiarkannya pergi. Bukan hanya itu, Rambo juga dirundung karena statusnya sebagai narapidana baru. Tepat ketika mereka hampir berkelahi, gubernur tiba-tiba muncul. Bersama